atas instruksi pimpinan Partai Aceh kepada pimpinan DPR Aceh, bukan pimpinan DPR Aceh, orang PA. Dan juga atas nama 4 orang Dewan Partai Aceh di Dapil Rusmawi Aceh Utara, Ayahwa, Punyaya, Ketua, saya, Mawardi, dan juga Tarmiti Panyang. Ini bentuk partisipasi kami, bantuan ala kadar yang kita inisiasi untuk bisa membantu meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di Lubuk Pusaka. Kami terima bantuan ini, Pak. Kami akan serahkan nanti bagi yang yang kena banjir. Mudah-mudahan kami juga bisa menginisiasi dalam bentuk hal-hal lain, misalnya dalam bentuk infrastruktur. Saya akan sampaikan kepada pimpinan DPR Aceh dan juga pimpinan Partai Aceh dan juga ada Panglima yang selalu mendampingi kami di setiap keadaan musibah yang terjadi di daerah dapil kita. Baik, terima kasih. Salam buat semua masyarakat. Kami tidak dapat berlama-lama. Saya kebetulan mau balik ke Banda Aceh. Cuman harapan kami ini satu, Pak. Kalau bisa dibantulah kami masalah jalan, Pak. Insya Allah. Insya Allah saya akan sampaikan nanti. Kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Soalnya di Banda Aceh kan ada terbentur masalah pembagian kewenangan. Itu yang menyebabkan mandeknya pembangunan jalan. Karena ada kewenangan yang sudah menjadi kewenangan kabupaten itu tidak bisa ditempatkan anggaran yang dari provinsi. Itu jadi persoalan. Maka walaupun misalnya Ayahwa setiap hari mondar-mandir, kenapa nggak bisa bangun? Karena terbentur daripada kewenangan. Nggak bisa kita tempatkan anggaran sembarangan. Inilah menjadi persoalan. Tapi kami akan mencoba mengkolaborasi dengan pemerintah Aceh Utara, dengan teman-teman KPA yang ada di sini, terutama Panglima Joni yang selalu memberi informasi. Baik, terima kasih, Pak. Salam buat semua masyarakat Lubuk Pusaka. Mohon maaf apabila terlihat kurang, tapi ini mungkin bisa kami udah bersyukur nih Pak dari kunjungan kami kan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini dari kami teman-teman DPR Aceh atas perintah daripada pimpinan Partai Aceh yang melalui pimpinan KPA untuk selalu aktif dan tanggap terhadap kondisi bencana yang terjadi di setiap daerah dan di setiap musim-musim hujan. Sedikit untuk Pak Camat, dampak dari banjir ini seberapa parah? Secara kebetulan selama beberapa tahun ini yang paling parah, sampai kepada sekitar 4 meter air sampai ke atap rumah. Jadi kalau yang tahun lalu itu hanya sekedar beberapa rumah saja yang tenggelam. Kalau ini hari sampai 85 rumah yang rusak berat dan rusak ringan. Selaku DPRA Aceh, kita melihat banyak sekali kondisi atau titik banjir di Aceh ini. Apakah ada satu planning khusus dari pemerintahan Aceh untuk mengantisipasi hal ini supaya dampaknya sedikit lebih mengurangi? Ya, kami DPR Aceh melalui pimpinan di tahun 2021 sampai 2022 sudah beberapa kali melakukan inisiasi dalam rangka untuk mencari solusi, karena kita khususnya di Aceh Utara ini ada titik banjir yang antara Luksukun, Matangkuli, Langkahan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Bahkan setahun terkadang bisa mencapai 4 kali. Itu sudah kami inisiasi dengan mencoba meminta artinya penanganan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Tidak boleh penanganan secara secara kecil-kecil. Itu tidak akan selesai masalah banjir ini. Tapi mengingat anggarannya begitu besar yang tidak mungkin bisa di-cover oleh anggaran APBK dan juga APBA, tentu ini harus menjadi kewenangan nasional seharusnya. Tapi pemerintah dan DPR Aceh akan melakukan langkah-langkah inisiasi bagaimana membuat sebuah perencanaan yang matang. Setelah itu baru kita akan meminta sumber anggaran dari APBN. Sedikit untuk Panglima Daerah. Selama ini KPA-PA terus mengawal segala aktivitas DPRK, DPRA di lapangan. Adakah kendala ataupun masukan untuk anggota DPR
dan pemerintah Aceh dalam menyikapi masalah banjir atau secara umum masalah pembangunan di Aceh Utara ini? Iya, kita selaku pimpinan KPA ini adalah selalu mengawal dan melihat keadaan-keadaan masyarakat kita di pendalaman. Maka saya selalu dampingi DPR Aceh, baik itu Tunku Ade, Ayahwa dan lainnya. Kita mau memperlihatkan keadaan masyarakat kita lebih-lebih di Kecamatan Langkahan adalah Kecamatan Pedalaman. Ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah Aceh. Maka dalam kesempatan ini kita ajak perwakilan rakyat kita dari Partai Aceh untuk melihat langsung keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat kita di pendalaman ini. Lebih-lebih di keadaan transportasi jalan itu sangat memprihatinkan agar tidak selalu terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Supaya ini ada kebijakan khusus untuk dilakukan perbaikan jalan di anggaran pemerintah daerah Aceh Utara. Saya pikir ini sangat sulit karena Aceh Utara itu sangat luas, 27 kecamatan. Sehingga ini butuh perhatian pemerintah Aceh. Jangan selalu dibenturkan dengan aturan. Maka untuk tangani banjir jangka panjang ini saya pikir itu butuh seperti apa yang telah Tunku Ade katakan sebagai anggota DPR Aceh. Ini juga butuh anggaran yang besar. Tapi jangka pendeknya ini harus diperhatian khusus. Artinya rumah-rumah masyarakat di sini kali ini banyak yang dibawa arus. Itu akibat memang rumahnya kurang layak. Tapi bagaimana sikap pemerintah ke depan agar di sini rumah-rumah masyarakat kita di sini agar diperhatikan supaya layak. Nah, itu mungkin harapan kami dari perwakilan GAM atau KPA di daerah wilayah Paseh. Saya rasa sudah cukup. Mungkin ada yang ingin ditambah? Pak Uci. Harapan. Ini Pak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan kami sama pemerintah Aceh, khususnya provinsi ataupun kabupaten, agar diperhatikanlah desa kami. Itu harapan kami dari aparatur desa maupun masyarakat. Karena kemarin itu waktu banjir ada 25 unit rumah yang hanyut, sehingga tidak mendapatkan apa-apa lagi. Nah, yang rusak berat banyak juga, yang rusak ringan banyak juga. Apalagi harta benda. Itu harapan kami ke pemerintah Aceh. Ya, tolonglah dibantu kami. Desa Lebuk Pusaka, Kecamatan Langkahan. Itu aja harapan kami. Jadi selama ini stakeholder yang berwenang ada yang sudah turun Pak seperti ini menyerahkan bantuan. Ada Pak, kemarin ada dari Dinas Sosial, PJ Bupati, Kapolres, Dandim ada turun kemarin Pak, menjenguk kita. Alhamdulillah ada juga dibantu kemarin Pak. Dari sekarang ini yang datang dari DPR Aceh, dari Partai Aceh. Itu yang berkunjung ke tempat kita hari ini. Oke, ada yang lain? Mungkin saya tambahkan menyangkut dengan kondisi yang disampaikan terhadap ada beberapa unit rumah yang terbawa arus dan juga yang rusak berat. Ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Bagaimana tadi harapan Panglima Daerah PED itu tentu akan menjadi PR bagi kami, terutama yang DPR Aceh yang di Dapil, untuk akan menyuarakan hal ini. Tentunya Pak Camat juga akan menyiapkan data-datanya melalui pemerintah daerah. Setelah nanti sampai di tingkat Banda Aceh, itu akan coba kami inisiasi dan kita advokasi supaya secepat mungkin itu ada langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Mungkin terima kasih. Oke, sekian, terima kasih.